Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya sampaikan tentang alat bukti sumpah. Jadi kalau di dalam hukum acara perdata, sumpah itu alat bukti. Ya, kekuatannya memaksa hakim, ya, mengikat hakim, memaksa harus menggunakan itu sebagai alat bukti untuk memutus sebuah perkara. Yang dimaksud di sini adalah bukan sumpah saksi loh ya. Jadi sumpah nanti dapat saudara baca dalam pasal 155, 156, ya, 157 dan seterusnya, HIR ya. Ada sumpah yang namanya sumpah decisor, ada sumpah supletur, ada sumpah estimasur. Ya. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah sumpah decisor. Kapan sumpah decisor itu dilakukan? Bagaimana cara melakukan sumpah? Apa akibat hukumnya? Ya. Jadi sumpah decisor itu adalah sumpah pemutus. Artinya dengan adanya sumpah ini, itu hakim bisa memutus perkara itu. Karena sumpah pemutus ini itu tidak ada bukti sama sekali. Penggugat mendalilkan tetapi tidak punya bukti. Tergugat membantah juga tidak punya bukti sama sekali. Maka salah satu pihak itu boleh meminta kepada pihak lawan untuk dilakukan sumpah. Ya, maka ada yang mengatakan bahwa sumpah ini disebut juga sebagai sumpah pihak. Karena inisiatif dari pihak, bunyi sumpah ditentukan oleh pihak, ya, dengan menggunakan simbol-simbol agama di situ nanti, ya. Sehingga jenisnya nanti ada yang namanya sumpah masjid, sumpah kelenteng, sumpah apalagi, sumpah pocong, ya, mubahala, ya kan. Di sumpah-sumpah ini, ya, itu langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Nah, tata cara sumpah, jadi misalnya penggugat meminta supaya majelis hakim mohon supaya tergugat disumpah, maka dia kemudian membuat lafaz bahwa nanti kalau tergugat misalnya berbohong maka akan meninggal pada dan seterusnya, ya. Maka ketika akan mendapat azab dari Allah misalnya, nah, itu hanya misal saja, ya. Nah, jelas sumpahnya itu inisiatif. Jadi bunyi sumpah kadang-kadang bahasanya kasar, ya. Tetapi pihak yang menyuruh sumpah itu meyakini ketika dia melafazkan sumpah itu kemudian dia kok berbohong, maka akan mendapat azab langsung balasan. Keyakinannya ya. Ya, saya tidak dihadapkan dengan fatwa MUI ya. Ini adalah hukum acara. Nah, ketika sumpah itu dimintakan mohon supaya tergugat disumpah. Kalau tergugat bersedia disumpah, maka tergugat menang perkaranya. Namun sumpah ini dapat dikembalikan kepada pihak penggugat. Kemudian kalau penggugat menyatakan, misalnya tergugat menyatakan, saya tidak bersedia disumpah, mohon supaya yang sumpah adalah penggugat. Kok penggugat yang menang? Penggugat yang bersumpah, maka penggugatlah yang menang. Ya begitu. Jadi, tetapi sumpah ini tidak kemudian begini loh ya. Mohon saya bersumpah Pak Hakim, kemudian yang pihak lain sumpah juga. Ini sumpah tidak bisa. Saya ulangi. Penggugat menyuruh sumpah kepada tergugat kalau tergugat bersedia menang. Sumpah ini dapat dikembalikan kepada penggugat. Kok penggugat bersedia sumpah, maka penggugat yang menang. Tidak bisa dibalikan lagi, tidak boleh. Bolak-balik tidak boleh. Ya, maka dengan adanya sumpah ini perkara akan ditentukan karena tidak ada bukti sama sekali. Satu-satunya adalah dengan cara sumpah itu saja. Itu dimungkinkan di dalam hukum acara perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.